Shalom, Tuhan Yesus sedang di hati. Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 6 Juli 2006. Ya, saya mendalam firman Tuhan Yunus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seorang ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan kasih Kristus, firman Tuhan mencapai kita semua. Khususnya hari ini Senin tanggal 6 Juli 2006 di Yunus 1 ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Jadi Yunus ini tidak taat terhadap panggilan dirinya kepada Tuhan. Tuhan menyuruh dia ke kota Niniwe, kota yang besar itu, untuk membuat orang Niniwe berbalik kepada Tuhan karena kejahatan. Mereka membuat jahat di mata Tuhan. Tetapi Yunus melarikan diri jauh daripada Tuhan ke Tarsis, ke sewa kapal. Tetapi Tuhan membuat kapal itu goncang, takutlah nakoda kapal dan nabuan. Ayat kedua, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Jadi orang Niniwe ini jahat di mata Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengutus Yunus ke sana, tapi Yunus melawan. Tapi panggilan kedua Yunus mau. Setelah dibuang ke laut, Tuhan menyuruh ikan menelan Yunus selama 3 hari di dasar laut, berputar-putar di sana, dan berdoalah Yunus di situ. Kemudian Tuhan menyuruh ikan ke pinggir laut dan menangkaplah Yunus di laut. Setelah Yunus sadar bahwa dia tidak bisa melarikan diri daripada Tuhan dengan panggilan kedua. Ayat ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan, dan ia pergi ke Yaffo dan mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus ke Tarsis cerita jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kirim badai besar yang dahsyat, dan kapal itu hampir tenggelam. Mereka minta tolong, dan mereka membuang undi. Yang kena undi adalah Yunus. Ayat yang keempat, ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Jadi Tuhan menurunkan angin ribut. Jadi Tuhan itu buat apa aja bisa. Kalau dia membunuh Yunus saat itu kan bisa. Kenapa harus pakai kirim angin lagi? Tujuannya supaya Yunus itu sadar dan bertobat. Kemudian orang-orang di dalam kapal juga begitu, tahu ada Tuhan yang menciptakan manusia adalah Tuhan. Jadi kita harus sujud dan menyembah kepadanya. Ayat 6, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidak begitu nyenyak? Bangunlah. Jadi tidurnya nyenyak Yunus itu. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Jadi disuruh Yunus berdoa supaya kita tidak binasa. Itu maksudnya Pak. Kemudian sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh daripada hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Ayat 11, bertanyalah mereka akan kami apakah engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelut. Ayat 12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut,
maka laut akan menjadi tereda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ya. Jadi Yunus ini disuruh orang-orang, buanglah aku ke laut supaya angin ini tidur, tidak ada gelombang, dan terjadi demikian. Ya. Dan dibuanglah Yunus ke laut, tapi Tuhan pakai ikan untuk menelan Yunus supaya selamat. Tujuannya bertobat, dan berdoalah Yunus di perut ikan selamat. Ya. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya. Jadi keselamatan besar Yunus oleh ikan. Jadi diselamatkan ya, ikan itu. Kalau tidak ada ikan itu ya meninggallah Yunus. Itulah cara Tuhan kepada kita manusia. Kadang kita ditegur dengan hal-hal sepele, hal-hal yang sakit penyakit, ya, dan lain sebagainya, itu kita ditegur. Tujuannya supaya kita sadar dan berdoa kepada pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti cerita Yunus. Ya. Dan Yunus ini menjadi contoh juga bagi kita semua. Ya. Jadi pakai oleh Tuhan untuk ikutan ini. Akhirnya orang Niniwe bertobat. Ya, mereka berpuasa. Ya. Bahkan binatang-binatang juga begitu, tidak minum juga. Ya. Makanya Tuhan tidak jadi hukum mereka. Kita juga begitu misalnya. Kalau kita sadar dan bertobat, kita tidak bisa dihukum. Karena Tuhan itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang dan yang mulia kasih setia. Mazmur 103 ayat 3. Saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026, di Yunus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Ayat yang ke-17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.